Selamat datang di channel Zona Horor, tempat di mana kegelapan dan ketakutan bertemu. Di sini, kami akan membawa Anda menyusuri lorong-lorong paling gelap, membuka misteri yang telah lama terkubur, dan mempertemukan Anda dengan makhluk yang hanya berani datang di malam hari. Siapkan diri Anda untuk merasakan ketegangan, karena apa yang Anda lihat mungkin bukan hanya sekadar bayangan. Mari kita mulai perjalanan Anda ke dalam kegelapan. Raffi Ahmad, seorang artis papan atas sekaligus pengusaha sukses, tiba-tiba diterpa isu miring. Berbagai teori muncul tentang bagaimana ia bisa mencapai kesuksesan luar biasa dalam waktu singkat. Ada yang bilang kerja keras, ada pula yang percaya bahwa kekayaannya berasal dari jalan pesugihan. Dimas, seorang jurnalis investigasi yang ambisius, ditugaskan untuk menyelidiki rumor ini. Namun, semakin dalam ia menggali, semakin banyak keanehan yang ia temukan, bisnis yang selalu sukses tanpa kegagalan, orang-orang dekat yang tiba-tiba menghilang, serta suara-suara aneh dari salah satu rumah mewah Raffi. Dimas awalnya menganggap semua ini hanya kebetulan, tapi ketika ia mendekati kebenaran, sesuatu yang mengerikan mulai mengancam nyawanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Raffi Ahmad benar-benar melakukan pesugihan? Bagaimana kejadian menegangkan itu terjadi? Ayo kita simak bersama-sama kisah lengkapnya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jakarta, kota yang tak pernah tidur. Di tengah hiruk-pikuk ibu kota, ada satu nama yang selalu menjadi pusat perhatian, Raffi Ahmad. Dari seorang artis muda hingga menjadi salah satu pengusaha paling sukses di Indonesia, perjalanan karirnya begitu luar biasa. Namun, di balik kesuksesan itu, beredar banyak rumor yang meragukan keabsahan pencapaiannya. Gosip tentang pesugihan mulai bermunculan di berbagai forum online, kanal YouTube, dan bahkan di percakapan sehari-hari masyarakat. Dimas, seorang jurnalis investigasi dari sebuah media terkenal, duduk di hadapan laptopnya di sebuah kafe kecil di daerah Kemang. Kopinya sudah dingin, tetapi pikirannya masih berputar-putar membaca ratusan komentar di internet tentang teori konspirasi pesugihan Raffi Ahmad. Kok bisa sih, bisnisnya nggak pernah gagal, setiap usaha yang dia jalankan, selalu sukses besar, mustahil nggak ada kegagalan sama sekali. Gue pernah dengar ada mantan pegawainya yang tiba-tiba menghilang, katanya sih jadi tumbal. Dimas menarik napas panjang, dia bukan tipe orang yang mudah percaya pada gosip. Namun, sebagai jurnalis, dia tahu bahwa setiap rumor pasti berawal dari sesuatu. Apakah Raffi Ahmad benar-benar melakukan pesugihan? Atau ini hanya teori liar yang dibuat oleh orang-orang yang iri? Sebuah notifikasi email masuk ke ponselnya, itu dari redakturnya. Dimas, ini tugas buat lo, selidiki gosip pesugihan Raffi Ahmad, tapi ingat, kita butuh bukti nyata, jangan cuma teori doang. Dimas tersenyum tipis, tantangan seperti ini adalah spesialisasinya. Ia sudah banyak mengungkap kasus-kasus besar, mulai dari korupsi pejabat hingga jaringan mafia narkoba. Tapi kali ini, ia berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, dunia mistis dan pesugihan. Ia menutup laptopnya dan bersiap. Langkah pertama dalam investigasinya adalah mencari orang-orang yang pernah bekerja untuk Raffi Ahmad. Dimas menghubungi beberapa orang yang pernah bekerja dengan Raffi. Sebagian besar menolak berbicara, entah karena takut atau memang tidak tahu apa-apa. Namun, satu orang bersedia bertemu, Adi, mantan asisten pribadi Raffi Ahmad. Mereka janjian di sebuah warung kopi sederhana di pinggiran kota. Dimas tiba lebih awal dan memilih meja di sudut ruangan. Warung itu sepi, hanya ada beberapa orang yang sedang menikmati kopi hitam dan gorengan. 10 menit berlalu, Adi datang. Ia mengenakan jaket hitam dan topi, seakan-akan tidak ingin dikenali. Wajahnya terlihat cemas, matanya terus melihat ke kanan dan kiri. "Mas Dimas, gue nggak bisa lama-lama. Gue takut ada yang ngikutin," katanya pelan. Dimas mencondongkan tubuhnya ke depan, "Santai aja, di sini aman. Gue cuma mau tanya, bener nggak Raffi Ahmad pakai pesugihan?" Adi menelan ludah, ia tampak ragu, tetapi akhirnya mulai bicara. "Gue kerja sama dia hampir 5 tahun, dan selama itu, gue banyak lihat hal-hal aneh. Tapi yang paling bikin gue merinding adalah..." Berak, sebuah motor melintas kencang di depan warung dan menabrak kursi plastik hingga jatuh.
Adi langsung terdiam dan terlihat semakin cemas. Ia menoleh ke belakang, lalu menunduk. Gue nggak bisa ngomong di sini, Mas, kita harus ketemu di tempat lain. Dimas mencoba menenangkannya, tapi Adi tetap bersikeras pergi. Besok malam, kita ketemu lagi, gue bakal kasih tahu sesuatu yang bakal bikin lo shock. Adi pun buru-buru meninggalkan warung. Dimas hanya bisa menghela napas, ada sesuatu yang besar yang sedang ia hadapi. Namun, keesokan harinya, Adi menghilang. Dimas mencoba menghubungi Adi berkali-kali, tetapi nomor teleponnya sudah tidak aktif. Ia pergi ke alamat rumah Adi, tapi yang ia temukan hanyalah rumah kosong. Tetangga sekitar mengatakan bahwa Adi dan keluarganya tiba-tiba pergi tanpa kabar. Malam itu, gue masih lihat mereka di rumah. Tapi besoknya, udah nggak ada siapa-siapa. Anehnya, mereka pergi buru-buru, padahal nggak bawa banyak barang, kata seorang tetangga. Dimas semakin curiga, apakah Adi benar-benar ketakutan sampai harus kabur, atau ada seseorang yang sengaja membuatnya menghilang? Tanpa sadar, ia merasa bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang tidak beres dalam kasus ini, dan semakin dalam ia menyelidikinya, semakin besar risikonya. Namun, satu hal yang pasti, Dimas tidak akan berhenti sampai ia menemukan kebenaran. Dimas duduk di dalam mobilnya, menatap kosong keluar jendela. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya, seakan membawa firasat buruk. Ia baru saja kembali dari rumah Adi, mantan asisten pribadi Raffi Ahmad, yang menghilang tanpa jejak. Ini bukan kebetulan, pikir Dimas. Adi tadinya bersedia membocorkan sesuatu tentang Raffi Ahmad, sesuatu yang katanya bisa membuat semua orang terkejut. Tapi sekarang, Adi dan keluarganya raib begitu saja. Dimas menyalakan ponselnya dan kembali mencoba menelepon Adi. Nada sambung berbunyi, tapi tidak ada jawaban. Ia menghela napas panjang, lalu memutuskan untuk bertemu dengan seseorang yang bisa memberinya petunjuk lebih lanjut. Menemui seorang teman lama, Dimas melajukan mobilnya ke arah sebuah kafe di daerah Senopati, tempat ia akan bertemu dengan Reza, seorang mantan wartawan investigasi yang kini bekerja di industri hiburan. Reza pernah menangani kasus-kasus serupa, terutama tentang dunia hitam di balik kesuksesan para selebriti. Jika ada orang yang bisa membantu Dimas memahami situasi ini, maka itu adalah Reza. Begitu masuk ke dalam kafe, Dimas melihat Reza sudah duduk di sudut ruangan, menyeruput kopinya sambil membaca koran. Gila, lo masih baca koran? Udah tahun 2025, bro, canda Dimas sambil menarik kursi. Reza tersenyum tipis, gue nggak percaya sama berita online, terlalu banyak omong kosong. Dimas langsung to the point, gue lagi selidikin gosip pesugihan Raffi Ahmad, ada yang bisa lo kasih tahu ke gue? Reza mengangkat alisnya, lo beneran mau ngulik itu? Banyak yang udah nyoba, tapi pada akhirnya mundur. Dimas menatapnya tajam, gue nggak peduli, gue cuma mau tahu kebenarannya. Reza terdiam sebentar, lalu menarik napas. Baiklah, gue kasih lo satu petunjuk, setiap orang yang pernah buka suara soal ini, tiba-tiba menghilang atau bungkam selamanya. Dimas mengerutkan dahi, maksud lo? Reza menyesap kopinya sebelum menjawab, mantan pegawai, teman lama, bahkan tetangga-tetangga Raffi. Lo pikir kenapa nggak ada yang pernah berani ngomong? Mereka semua takut. Dimas menggigit bibirnya, jika benar begitu, berarti Adi menghilang bukan karena kebetulan, ada sesuatu yang membuatnya diam. Atau lebih buruk lagi, ada seseorang yang ingin dia tetap diam. Membaca jejak digital setelah pertemuan dengan Reza, Dimas kembali ke apartemennya. Ia menyalakan laptopnya dan mulai mencari semua informasi yang bisa ia temukan tentang Adi. Ia menelusuri media sosial Adi, Instagram, Facebook, Twitter, semuanya sudah tidak aktif. Postingan terakhirnya adalah 2 hari yang lalu, sebelum mereka bertemu di warung kopi. Dimas mencoba cara lain, ia mengakses forum-forum anonim yang sering membahas teori konspirasi seputar dunia hiburan. Sebuah thread menarik perhatiannya, ada yang menghilang lagi. Dimas mengkliknya, seorang pengguna anonim menulis bahwa ia mendengar tentang seorang mantan pegawai Raffi Ahmad yang tiba-tiba pergi tanpa kabar. Dimas langsung mengetik balasan, apa yang lo tahu soal orang ini? Tidak lama kemudian, seseorang menjawab, gue nggak bisa ngomong banyak di sini, kita harus ngobrol di tempat lain. Dimas merasakan adrenalin mulai naik, ia meminta orang itu mengirim pesan pribadi. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk.
Gue bisa kasih lo informasi, tapi kita harus ketemu di tempat aman, lo siap? Dimas mengetik cepat, siap, kasih gue lokasi, pertemuan di tempat terlantar. Orang misterius itu meminta Dimas bertemu di sebuah bangunan kosong di daerah selatan Jakarta. Tempat itu dulunya adalah pabrik, tetapi sudah lama tidak digunakan. Dimas mengemudi ke lokasi dengan hati-hati, jalanan gelap dan sepi, hanya ada beberapa lampu jalan yang remang-remang. Setibanya di sana, ia melihat seorang pria berdiri di sudut bangunan, mengenakan hoodie hitam. "Lo yang tadi di forum?" tanya Dimas. Pria itu mengangguk, "Gue tahu sesuatu soal Adi." Dimas merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, apa yang terjadi sama dia? Pria itu melirik ke kanan dan kiri sebelum berbisik, "Adi nggak kabur, dia dibawa pergi." "Dibawa siapa?" Pria itu menggeleng, "Gue nggak bisa ngomong banyak, tapi satu hal yang lo harus tahu, dia pernah bilang kalau dia lihat sesuatu di rumah Raffi yang seharusnya nggak boleh dia lihat." Dimas merasakan bulu kuduknya meremang, "Sesuatu kayak apa?" Pria itu menelan ludah, "Gue nggak tahu pasti, tapi Adi pernah cerita, kalau ada satu ruangan di rumah Raffi yang nggak boleh dimasukin siapapun, dan setiap malam Jumat, ada suara-suara aneh dari dalamnya." Dimas mengepalkan tangannya, "Gue harus cari tahu." Pria itu mundur selangkah, "Hati-hati, lo udah masuk terlalu dalam." Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh motor dari kejauhan. Beberapa motor besar dengan pengendara berpakaian serba hitam muncul dari kegelapan, melaju cepat ke arah mereka. "Mereka tahu kita di sini, kabur." Tanpa pikir panjang, Dimas berlari secepat yang ia bisa. Ia sadar satu hal, ada yang ingin menghentikannya untuk mencari kebenaran. Dan ia harus bertindak cepat, sebelum ia sendiri yang menghilang. Dimas berlari sekuat tenaga melewati gang-gang sempit di sekitar bangunan tua itu. Deru motor para pengejar terdengar semakin dekat. Mereka bukan sembarang orang. Ini bukan geng biasa, mereka terlihat seperti orang-orang yang punya misi tertentu. "Apakah mereka dikirim untuk membungkam gue?" pikir Dimas. Ia menoleh ke belakang, pria yang tadi memberinya informasi juga ikut berlari, napasnya tersengal. "Ke kiri, ada jalan keluar di sana," teriak pria itu. Dimas segera berbelok ke sebuah gang kecil yang gelap, beberapa meter di depan, terlihat pagar besi yang setengah terbuka. Tanpa berpikir panjang, mereka menyelinap masuk dan menutup pagar dengan cepat. Para pengejar berhenti di depan gang, menoleh ke kanan dan kiri, tapi mereka tidak melihat Dimas dan pria itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, mereka akhirnya pergi. Dimas menunggu sampai suara motor benar-benar menghilang sebelum berbicara. "Gue harus tahu lebih banyak. Lo bilang Adi lihat sesuatu di rumah Raffi Ahmad. Apa yang sebenarnya dia lihat?" Pria itu menghela napas panjang, "Dia nggak pernah kasih tahu gue detailnya. Tapi sebelum dia menghilang, dia bilang ada sesuatu yang sangat aneh di rumah itu, katanya ada ruangan khusus yang nggak boleh dimasukin siapapun." Dimas mengerutkan dahi, "Ruangan khusus?" "Iya, setiap malam Jumat, Adi sering dengar suara-suara aneh dari dalam ruangan itu, kayak ada orang yang nangis, atau lebih tepatnya, kayak suara rintihan." Dimas merasakan bulu kuduknya berdiri, "Lo yakin ini bukan cuma mitos?" Pria itu menatapnya dengan serius, "Gue nggak peduli lo percaya atau enggak. Tapi gue tahu satu hal, semua orang yang kepo soal ini, akhirnya menghilang." Dimas menggigit bibirnya, jika ini benar, maka ada sesuatu yang sangat besar yang sedang ditutup-tutupi. "Gue harus masuk ke rumah itu." Pria itu menatap Dimas dengan ekspresi ngeri, "Lo gila, itu sama aja kayak bunuh diri." Dimas tersenyum tipis, "Gue udah terlalu jauh masuk ke dalam ini, gue harus lihat sendiri." Menyusup ke kediaman Raffi Ahmad, Dimas mulai menyusun rencana. Masuk ke rumah Raffi Ahmad bukan hal mudah, keamanan di sana ketat, dan jelas tidak sembarang orang bisa keluar masuk. Tapi Dimas bukan orang sembarangan, ia punya banyak koneksi, termasuk seorang pekerja yang pernah menjadi teknisi jaringan di rumah Raffi, namanya Joko. Mereka bertemu di sebuah restoran kecil di daerah Tebet. "Gue nggak bisa banyak bantu, Mas," kata Joko sambil menyeruput teh hangatnya, "tapi gue bisa kasih tahu lo satu hal, ada jalur masuk lewat bagian belakang rumah, itu pintu akses untuk teknisi, biasanya nggak dikunci kalau ada perbaikan jaringan." Dimas mengangguk, itu informasi yang sangat berharga. "Tapi Mas," Joko melanjutkan dengan nada lebih serius, "jangan macem-macem di sana,
Gue cuma seminggu kerja di situ, tapi setiap malam gue selalu ngerasa ada yang ngawasin gue. Dimas menatapnya, maksud lo, Joko menelan ludah. Gue sering ngerasa ada orang yang berdiri di belakang gue, tapi pas gue noleh, kosong. Dimas merasakan hawa dingin menjalari punggungnya, tapi ia tetap teguh pada rencananya. Malam itu, dengan peralatan minimal dan hati penuh tekad, Dimas bersiap menyusup ke kediaman Raffi Ahmad. Ia tahu bahwa setelah malam ini, hidupnya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Ruangan itu gelap, hanya diterangi lampu remang-remang. Di tengah ruangan, ada seorang pria tua yang duduk di lantai, badannya kurus kering, wajahnya penuh keriput, dan matanya kosong. Dimas menahan napas, pria itu menatapnya dengan pandangan kosong, lalu bergumam dengan suara lirih, "Tolong, tolong aku." Dimas melangkah mendekat, "Siapa lo?" Sebelum pria itu bisa menjawab, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dimas berbalik cepat, di sana, berdiri Raffi Ahmad. Ia masih mengenakan pakaian santainya, ekspresinya tetap tenang. Tapi sorot matanya, tajam dan penuh tekanan. "Gue udah nunggu lo," kata Raffi dengan suara dingin. Dimas menelan ludah, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Raffi menghela napas, lalu menatap pria tua itu. "Dia, bukan tumbal pesugihan seperti yang lo kira." Dimas mengerutkan dahi, "Maksud lo?" Raffi tersenyum tipis. "Dia itu pamanku. Dia mengalami gangguan jiwa sejak lama dan gak bisa tinggal di luar. Makanya gue rawat dia di sini." Dimas terkejut, semua rumor tentang pesugihan, tentang suara rintihan, ternyata berasal dari seorang pria tua yang sakit jiwa. "Jadi, lo nggak pernah melakukan pesugihan?" Raffi menatap Dimas tajam. "Lo pikir gue butuh itu? Gue kerja keras dari dulu, gue bangun karir dari nol. Kalau gue kaya, itu hasil usaha gue sendiri, bukan dari hal-hal mistis." Dimas terdiam, semua spekulasi, semua ketakutannya, ternyata hanya kesalahpahaman. Raffi melangkah mendekat, lalu menepuk bahu Dimas. "Gue nggak akan marah sama lo. Tapi gue harap lo belajar sesuatu hari ini, jangan gampang percaya sama gosip." Dimas menunduk, merasa bersalah, ia sudah terlalu dalam mempercayai desas-desus tanpa bukti yang jelas. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi ke pria tua itu, tatapannya kosong, tapi penuh kesedihan. Dimas akhirnya melangkah keluar dari rumah itu dengan perasaan campur aduk. Malam itu, ia belajar satu hal, tidak semua hal yang tampak misterius selalu berhubungan dengan pesugihan. Terkadang, kebenaran lebih sederhana dari yang kita bayangkan.